Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Disastrous Necromancer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Moyo pun bertanya-tanya dalam pikirannya, mungkinkah creation scepter yang baru saja dirinya peroleh harus digunakan di sini? Di saat salah satu serangan hampir mencapai Moyo, tiba-tiba lengan floating dragon pun terputus. Moyo pun kaget dengan kejadian ini. Moyo pun bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah sosok yang ada di depannya saat ini adalah manusia. Moyo yang takjub pun bertanya apakah sosok ini melindunginya. Dong Fang Yao pun tidak membenarkan hal itu. Lebih tepatnya dia melindungi umat manusia. Meskipun tubuhnya membusuk, keinginannya untuk melindungi umat manusia belum mati. Lalu kini Dragon Rotting dan Demon Rotting mulai mendekat. Dengan cepat, Human Rotting maju dan menghabisi mereka. Di saat yang sama, Dong Fang Yao pun meminta Moyu untuk bersiap karena sebentar lagi gerbang teleportasi akan segera siap. Dan nyatanya kini pasukan Dragon Rotting dan Demon Rotting mulai bertambah banyak. Melihat gelombang ini, Moyu menilai bahwa tujuan mereka sangat jelas. Sepertinya mereka datang untuk Creation Scepter. Dan kembali pasukan Human Rotting maju dan membasmi gelombang serangan ini. Namun gelombang ini tidak ada habisnya. Human Rotting pun juga kini semakin banyak berdatangan untuk melindungi Moyu dan Dong Fang Yao. Moyu yang melihat sosok mereka pun menyebut bahwa ini adalah para senior dari ras manusia. Dong Fang Yao menyebut bahwa mereka melampaui kehidupan dan keinginan waktu, dan biarkan mereka melindungi generasi muda masa depan. Dan Dong Fang Yao pun menyebut ini sudah siap. Mereka bisa meninggalkan dunia mayat ini sekarang. Sebelum pergi, Moyu pun mengatakan jika memungkinkan di masa depan dirinya akan datang ke sini untuk menghidupkan mereka kembali. Dan segera mereka pun masuk ke dalam lingkaran teleportasi dan kembali. Di sisi lain, spirit pembentukan pun memberitahu Meng Anwen bahwa ada manusia yang diteleportasi kembali dari dunia mayat. Beberapa manusia saat ini sedang diangkut kembali dari dunia mayat. Mendengar hal ini, Meng Anwen pun segera datang. Hal ini juga diikuti oleh Raja Yi, Dong Fangzang, dan kakek Li. Raja Yi yang melihat kehadiran Meng Anwen yang sudah lebih dulu tidak menyangka bahwa Meng Anwen akan ada di sini. Meng Anwen pun seketika bertanya kepada spirit pembentukan siapa yang dikirim. Spirit pembentukan pun menyebut bahwa itu seorang manusia laki-laki dan seorang wanita. Dan melihat dari proyeksi yang ditampilkan sihir pembentukan, itu adalah Moyu dan Dong Fang Yao. Melihat hal ini, Meng Anwen pun akhirnya bisa bernapas lega. Meng Anwen pun mengatakan bahwa Raja Yi beruntung kali ini. Keluarga Dong Fang terselamatkan. Dan dirinya akan menghilangkan menara Sensia dari istana. Bersamaan dengan perginya Meng Anwen, maka menara Sensia pun juga ikut menghilang dari istana. Lalu 5 menit kemudian, Moyu dan Dong Fang Yao pun kembali ke dunia manusia. Dong Fang Yao pun segera berlari ke ayahnya. Dong Fang Yao pun sempat berpikir tidak akan pernah lagi melihat ayahnya. Raja Yi pun menyebut bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu Moyo pun menyebut bahwa kali ini Raja Yi dan keluarga Dong Fang perlu memberikan penjelasan kepada dirinya. Kakek Li pun meminta Moyo untuk yakin. Keluarga Dong Fang mereka yang salah kali ini. Mereka pasti akan memberikan penjelasan kepada Moyo tentang masalah ini.
dan mereka juga akan memberikan kompensasi yang memadai. Moyu pun mengerti. Lalu Dong Fang Zhang pun memberitahu Moyu bahwa kakaknya sudah menunggu Moyu selama sebulan. Dong Fang Zhang pun bertanya apakah Moyu ingin pergi menemuinya. Moyu pun kaget bahwa ada kakaknya dan seketika bertanya di manakah dia. Kakek Li pun menyebut bahwa Lin Mohan ada di luar istana. Dengan ini biarkan dirinya membawa Moyu ke sana. Namun Moyu merasa itu tidak perlu. Katakan saja pada dirinya di mana itu dan dirinya akan pergi ke sana sendirian. Dan setelahnya Moyu pun bergegas pergi dan menemui Lin Mohan. Dan seketika menyapanya. Lin Mohan pun seketika berlari dan memeluk Moyu serta mengatakan bahwa dirinya tahu bahwa Moyu akan baik-baik saja. Moyu pun membenarkan hal itu. Dirinya akan baik-baik saja. Bagaimana Lin Mohan tahu bahwa dirinya terjebak di dunia mayat? Lin Mohan pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa itu dunia mayat. Gurunya lah yang mengetahui bahwa Moyu mungkin dalam bahaya dan meminta dirinya untuk datang ke sini. Lin Mohan juga menyebut bahwa Moyu tidak tahu bahwa ketika terjadi sesuatu pada Moyu, beberapa guru Moyu hampir menghancurkan keluarga Dongfang. Moyu tidak menyangka bahwa guru-gurunya juga tahu tentang itu. Dalam pikiran Lin Mohan, sekarang Moyu sudah cukup kuat dan mendapatkan perlindungan gurunya. Mungkin dirinya tidak perlu mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Lalu Lin Mohan pun mengatakan bahwa sekarang dirinya lega, Moyu baik-baik saja. Lin Mohan pun meminta Moyu segera pergi menemui guru-gurunya. Mereka pasti sangat khawatir. Lalu Moyu pun bertanya bagaimana dengan Lin Mohan sendiri. Lin Mohan pun mengatakan bahwa dirinya harus kembali dan naik level. Dirinya sudah di sini selama sebulan tanpa naik level. Lin Mohan rasa gurunya pasti marah kepada dirinya. Lalu saat Lin Mohan pergi, Lin Mohan menilai bahwa sepertinya guru Moyu sangat ketat. Di samping itu, Dong Fang Yao pun menceritakan kejadian secara detail apa yang terjadi di dunia mayat. Raja Ye pun menyebut bahwa sepertinya Dong Fang Yao bisa keluar hidup-hidup berkat Moyu. Kakek Li pun menyebut bahwa Moyu sungguh tidak ada bandingannya. Tidak hanya bisa keluar hidup-hidup dari dunia manusia, bahkan bisa menemukan peluang. Bahkan jika mereka memasuki dunia mayat, mereka mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera. Kakek Li pun meminta Dong Fang Yao untuk beristirahat dulu selama 2 hari. Dalam beberapa hari, Dong Fang Yao dan dirinya akan pergi mencari Moyu. Kemudian setelah kembali, Moyu pun diinterogasi oleh ketiga gurunya. Yan Kuangseng yang mendengar cerita Moyu menyebut bahwa maksud Moyu, Dewi Kehidupan telah memberinya Scepter of Creation. Jika Moyu bisa menemukan inti kehidupan, peluang Moyu untuk menjadi super god level akan lebih tinggi. Meng Anwen pun mengatakan bahwa dirinya tidak menganggap ini hal baik. Hal-hal eksternal hanya dapat digunakan dan tidak dapat terlalu diandalkan. Lalu Bai Yuan menyebut bahwa Meng Anwen yang memiliki menara sensia adalah orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi apa yang dikatakan Meng Anwen itu benar. Moyu tidak peduli berapa lama waktunya. Hal yang paling layak untuk diandalkan adalah kekuatan Moyu sendiri. Lalu Moyu pun meminta mereka untuk yakin bahwa dirinya tidak akan bergantung pada hal-hal eksternal. Mungkinkah manusia bisa dibangkitkan kembali setelah mati? Bai Yuan pun segera merespon hal ini dan mengatakan, jika ada tanda jiwa yang tersisa, masih ada kemungkinan untuk dibangkitkan. Tapi jika seseorang yang kuat tingkat dewa mati, tidak akan ada punya kesempatan. Mendengar hal ini, Moyu pun seketika bertanya mengapa orang kuat setingkat dewa tidak bisa dibangkitkan. Yan Kuangseng pun menyebut bahwa Moyu akan memahaminya nanti. Meskipun dirinya tidak tahu apa yang Moyu alami di dunia mayat, Moyu tak perlu terlalu berpikir tentang hal itu sekarang. Hal-hal itu masih terlalu jauh bagi Moyu. Bai Yuan pun menyebut bahwa Moyu kali ini beruntung. Ingatlah untuk mengambil yang mudah untuk berikutnya. Selain itu, Raja Yi pasti akan datang untuk meminta maaf dalam beberapa hari. Keluarga Dongfang adalah keluarga kerajaan, jadi mereka pasti memiliki banyak hal yang baik. Meng Anwen pun meminta Moyu untuk pergi beristirahat dengan baik hari ini. Guru Moyu adalah yang terbaik dalam hal pemerasan. Moyu yang mendengar hal ini pun seketika merasa cemas soal pemerasan ini. Kemudian saat di Akademi Xiazing, Moyu yang sambil berjalan pun bertanya-tanya apakah benar para senior itu tidak bisa dibangkitkan. Lalu di saat itu,
Seseorang datang dan menepuk pundak Moyu, dan ternyata itu adalah Ning Yeye. Yeye pun dengan tawanya menyebut bahwa akhirnya dirinya menyelesaikan misi dari kakeknya dan bisa datang menemui Moyu. Kakeknya mengirim dirinya ke suatu tempat untuk naik level, dan sekarang dirinya telah berhasil menyelesaikan transformasi keduanya. Dan profesi telah ditingkatkan. Dan diketahui bahwa Ning Yeye saat ini sudah berada di level 40 dengan job keduanya yaitu Night Walker. Lalu Yeye pun seketika mengajak Moyo pergi, karena sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Dirinya ingin mendengar cerita Moyu dan dirinya juga punya banyak hal untuk dikatakan pada Moyu. Setelahnya mereka pun kini berpindah di suatu tempat di tepi sungai dengan saling melemparkan cerita satu sama lain. Hingga Yeye merasa senang dan sedih mendengar semua cerita Moyu. Dan mereka pun menikmati momen-momen berdua ini. Lalu 2 hari kemudian, Moyu dan Yeye pun kini memasuki Dungeon Hall. Yeye pun mengaku bahwa sudah lama Moyu tidak mengajak dirinya bermain di dungeon. Dirinya sangat merindukannya. Lalu kedatangan Moyu bersama Yeye pun kini menarik perhatian orang-orang. Mereka pun menyebut bahwa Moyu telah kembali. Mereka juga penasaran siapa yang saat ini bersama Moyu. Wanita itu cukup beruntung untuk bisa bermain bersama Moyu. Lalu mereka pun kini penasaran dungeon mana yang bakal disapu oleh Moyu kali ini. Yeye yang mendengar semua omongan orang-orang pun menyebut bahwa Moyu sungguh mengagumkan. Sekarang semua orang memandang Moyu secara berbeda. Namun Moyu pun menyebut jika dibandingkan dengan nenek moyang manusia, dirinya ini apa. Yeye pun menyebut bahwa dirinya pikir Moyu akan melampaui mereka di masa depan, mengalahkan naga dan membersihkan abyss. Moyu pun mengatakan bahwa mereka akan memilih dungeon yang cocok untuk naik level. Mendengar hal ini, Yeye pun mengajak Moyu untuk pergi ke Beastguard Plateau. Dungeon itu punya banyak poin pengalaman dan sangat cocok untuk para profesional level 40-50 untuk naik level. Sepengetahuan Yeye ada 2 dungeon besar di Dungeon Hall. Selain Tyrant Desert, yang lainnya adalah The Beastguard Plateau. Moyu pun mengerti, maka dari itu mereka akan memilih Beastguard Plateau. Dan segera Moyu dan Yeye berjalan menuju portal dungeon Beastguard Plateau. Dan diketahui berdasarkan jendela notifikasi dungeon bahwa dungeon ini level 45 dengan maksimum 50 orang yang masuk. Dan ada pun catatan rekor untuk posisi pertama dari Creation God Academy dengan 6 jam 29 menit 18 detik. Posisi kedua dari Creation Academy dengan 6 jam 52 menit 1 detik. Dan posisi ketiga ada Flame Emperor Academy dengan 6 jam 53 menit 31 detik. Lalu orang-orang yang melihat Moyu pun kaget karena Moyu akan menantang Beastguard Plateau. Mereka pun bertanya-tanya apakah Moyu juga akan memecahkan rekor dungeon skala besar ini. Mereka pun juga menyebut Yeye sangat beruntung bisa pergi masuk ke dungeon itu bersama Moyu. Mereka pun ingat bahwa Moyu mampu membersihkan Tyrant Desert sendirian. Dan Beastguard Plateau juga seharusnya tidak jadi masalah bagi Moyu. Dan seketika Moyu dan Yeye pun masuk ke dalam dungeon tersebut. Lalu tak berselang lama sebuah pasukan besar datang untuk menantang dungeon Beastguard Plateau. Orang-orang pun mengetahui bahwa mereka adalah tim dari Akademi Yan Huang. Seseorang pun ingat sekarang hari ini tepat setahun kemudian wujud asli dari The Beastguard telah disegarkan. Dan pada saat itu 3 perguruan tinggi besar bersaing untuk mendapatkan tubuh asli The Beastguard. Namun pada akhirnya Akademi Creation yang pertama kali mendapatkannya. Dan nyatanya saat ini tim Akademi Creation juga telah tiba. Orang-orang pun yakin bahwa tampaknya 3 perguruan tinggi besar akan bersaing untuk mendapatkan tubuh sebenarnya dari The Beastguard. Mereka dengar mengalahkan tubuh sejati dari The Beastguard bisa mendapatkan banyak manfaat. Mereka pun kini penasaran siapakah yang akan mendapatkannya lebih dulu. Namun kali ini Moyu juga ada di dungeon ini. Jadi sulit untuk mengatakan siapakah yang akan menang. Sebagian orang pun yakin bahwa mereka percaya Moyu akan mendapatkannya. Namun kali ini lawan Moyu adalah tim teratas dari 3 akademi. Tentu ini akan sulit. Lalu berpindah ke dungeon Beastguard Plateau. Yeye pun nampak sangat senang karena dirinya telah naik level dan menjadi sangat santai untuk waktu yang lama. Lalu Moyu pun menyebut bahwa itu akan segera dimulai.
Mendengar kata mulai dari Moyu, Yeye pun juga ikut bersiap. Namun kali ini Yeye bukan bersiap untuk bertempur, melainkan menyiapkan diri dengan berbagai macam cemilan. Dan Moyu pun kini mengeluarkan senjata Skyte-nya dan memanggil pasukan skeletonnya. Yeye yang telah lama tidak ikut Moyu pun kaget melihat pasukan Moyu. Yeye pun bertanya-tanya bagaimana bisa menjadi begitu banyak. Tampaknya dirinya benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Dan kini pasukan skeleton pun mulai menyebar dan memetakan tempat ini. Pasukan skeleton pun kini mulai melakukan pertempuran di area masing-masing hingga perolehan poin pengalaman pun mulai mengalir dengan deras. Yeye pun kaget melihat hal ini. Proses leveling ini jauh lebih cepat dibandingkan saat dirinya sendirian. Lalu Moyo pun mengatakan kepada Yeye bahwa mereka menemukan jalannya dan segera mengajak Yeye untuk pergi. Yeye pun seketika kaget dengan sikap Moyo yang seketika menggendongnya. Di saat Moyo mengeluarkan sayapnya, Yeye pun kaget mengetahui bahwa mereka akan terbang. Yeye pun tidak menyangka ini. Selama hari-hari terpisah ini, Moyo telah menjadi sangat luar biasa. Kemudian saat mereka sampai di sebuah jembatan penghubung, Yeye menjelaskan bahwa ada 4 dataran tinggi di Bisgard Plateau. Dan monster di dataran tinggi tersebut menjadi lebih kuat semakin mereka melangkah jauh ke belakang. Sebagian besar manfaat dungeon ini didapatkan di dataran tinggi terakhir. Dan saat mereka mendarat, notifikasi pun menyebut bahwa mereka telah memasuki dataran tinggi kedua. Moyu yang memperhatikan situasinya pun menyebut bahwa tampaknya mereka kurang beruntung. Baru saja tiba di dataran tinggi kedua dan mereka sudah bertemu dengan bos. Dan diketahui bos ini bernama Flateo Giant Tiger level 47. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Roar dan Tiger Fallen Smash. Dan Giant Tiger pun kini menutup jalan mereka untuk maju. Moyo pun segera meminta pasukan skeletonnya untuk maju. Dan serangan bertubi-tubi pun kini dilepaskan hingga tak memakan waktu lama. Notifikasi pun menyebut bahwa mereka telah membunuh Giant Tiger dan mendapatkan 1,41 juta poin pengalaman. Serta mendapat Giant Tiger Sword. Yeye yang melihat hal ini pun takjub dan bertanya-tanya kapan skeleton Moyo menjadi begitu kuat. Bahkan bos elit The Beast God Flateo terbunuh seketika. Moyo yang melihat Yeye melamun segera mengajak Yeye untuk segera pergi menuju ke dataran tinggi terakhir. Yeye pun mengerti. Lalu Yeye mengatakan bahwa alasan mengapa dungeon yang besar ini disebut The Beast God Flateo karena tubuh asli dari Beast God ada di dalam dungeon tersebut. Legenda mengatakan bahwa Beast God adalah sejenis dewa dan tubuh aslinya akan disegarkan di dungeon setiap 3 tahun. Tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuhnya. Seseorang akan menerima hadiah yang berbeda. Terakhir kali, tim dari Academy Creation menghabiskan waktu 40 menit untuk membunuhnya. Dan akhirnya mendapatkan sepotong kecil tulang Beast God. Dan dirinya mendengar bahwa itu digunakan untuk membuat perhiasan bos. Mendengar hal ini, Moyo pun penasaran dan bertanya-tanya apakah hadiah sebenarnya terkait dengan waktu pembunuhan. Jika demikian dirinya akan berusaha sekuat tenaga. Lalu tak berselang lama mereka pun kini telah sampai di dataran tinggi ketiga. Yeye pun seketika panik karena ada banyak ular. Namun tanpa pikir panjang Moyo kembali menggendong Yeye dan membawanya untuk terbang melewati jembatan penuh ular itu. Bersamaan dengan itu pasukan skeleton yang melewati jalan itu seketika membunuh semua ular yang menghalanginya. Hingga notifikasi mengenai perolehan poin pengalaman terus bermunculan. Di sisi lain, kini tim Academy Creation pun telah tiba di dataran tinggi kedua. Seseorang yang bertindak sebagai ketua tim pun meminta semuanya untuk bergerak cepat. Jangan biarkan Academy Creation God dan Academy The Flame Emperor sampai mendapatkannya lebih dulu. 3 tahun yang lalu tim Academy God Creation membunuh tubuh asli Beast God di hadapan mereka. Kali ini mereka harus membalas kekalahan mereka sebelumnya. Dan segera mereka bergerak maju dan kini ketiga akademi sedang berhadapan dengan Giant Tiger. Di sisi lain, para kepala sekolah pun sedang menyaksikan hal ini dari balik layar. Mo Xinghe yang merupakan kepala sekolah dari Akademi Genesis mengatakan bahwa terakhir kali Akademi Creation yang menang. Kali ini giliran Akademi Genesis mereka. Lalu kepala sekolah Akademi Flame Emperor yang bernama Luoyan menyebut bahwa kali ini giliran Akademi Flame Emperor miliknya yang akan menang. Sedangkan kepala sekolah Akademi Creation God hanya tersenyum mendengar hal ini.
Dan saat ini Baining pun sedang sibuk memperhatikan situasi Moyu dan Yeye. Dan nampak marah kepada Moyu serta menyebut Moyu sebagai anak yang bau dan berniat pergi untuk memisahkan mereka. Lalu Luoyan pun nampak takjub dan tidak menyangka kalau Moyu telah memasuki dungeon ini juga dan sekarang sudah hampir melewati dataran tinggi ketiga. Luo Gaosuan juga menyebut bahwa sepertinya Moyu akan menjadi orang yang memimpin kali ini. Dirinya pun bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengalahkan bentuk sebenarnya dari The Beast God. Mo Xinghe pun mengatakan bahwa rekor sebelumnya adalah 37 menit. Namun rekor kali ini ditakdirkan untuk dipecahkan oleh Moyu hari ini. Lalu kembali ke situasi Moyu. Mereka pun kini telah sampai di dataran tinggi keempat. Yeye kembali mengatakan bahwa kesulitan The Beast God Plateau hampir seluruhnya terpusat di dataran tinggi keempat ini. Mereka semua menyebut dataran tinggi keempat sebagai dataran tinggi bos, karena tidak ada monster biasa di sini, hanya ada bos. Lalu di saat Moyu, Yeye serta pasukan skeleton telah melewati jembatan, mereka pun seketika disambut oleh dua bos monster. Dengan cepat, pasukan skeleton maju hingga berhasil membunuh Giant Tiger dan Canyon Python. Dan tak berselang lama, bos monster lainnya pun kini mulai berdatangan. Melihat hal ini, Moyu mengerti. Dan begitulah adanya. Monster di dataran keempat ini merupakan gabungan dari bos di dataran sebelumnya. Moyu pun menyebut sudah lama sejak dirinya membunuh sekelompok monster. Dengan ini mereka akan mencobanya sekarang. Pasukan skeleton pun kini mulai menyebar untuk menemukan bos monster lainnya. Melihat pergerakan ini, Luoyan pun bertanya-tanya apa yang ingin Moyu coba lakukan. Luo Gaosuan juga bertanya apa yang akan Moyu lakukan terhadap para bos di dataran tinggi keempat. Dataran tinggi keempat harus dilawan dengan sangat hati-hati, bahkan tim Creation God akan memerlukan waktu 2 jam untuk melewatinya. Lalu Luoyan pun bertanya kepada Baining. Menurut Baining, butuh berapa lama sampai Moyu menyelesaikan dataran tinggi keempat? Baining pun menyebut jika Moyu serius mungkin perlu waktu 10 menit. Mereka pun seketika kaget mendengar hal ini dan menyebut itu tidak mungkin. Mo Xinghe pun menegur mereka dan mengajak mereka untuk menyaksikannya. Lalu saat ini nyatanya pasukan skeleton sedang mengumpulkan massa bos monster dan mulai menarik mereka untuk berkumpul di suatu titik. Dan saat ini pasukan skeleton menarik semua gelombang bos monster menuju sebuah tepi tebing. Dan Moyu sendiri nyatanya sudah menunggu kedatangan dari gelombang ini. Skeleton Divine Archer dan skeleton Archmage pun kini telah bersiap dari atas tebing. Dan seketika serangan pun mulai dilepaskan. Hingga hujan panah dan elemen sihir pun menghujani para bos monster. Di saat Moyu mendapatkan sebuah mayat, Moyu pun mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak membuat sebuah ledakan yang hebat. Dan kini Moyu bersiap melepaskan skill Corpse Explosion. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.